Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang menonton Pak D Sejarah dan Kisah, tolong diklik subscribe, kemudian diklik like, kemudian juga di-share, dibagi kepada temannya. Itu ada tombol terima kasih, itu diklik juga tidak apa-apa, tidak menggigit. Anda akan mendapatkan ulasan di bagian agak akhir video ini tentang apakah benar Ken Arok sudah mempunyai rencana matang dan lama untuk mengalahkan Prabu Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis. Ataukah menurut cerita-cerita itu Ken Arok hanya orang yang kebetulan, seorang pencuri, seorang yang berlumur dengan angkara murka, tindak kejahatan, dan tiba-tiba lahir hidup di masa yang tepat sehingga mendapat kemuliaan. Pak D akan memulai cerita ini dari pembagian kerajaannya Prabu Airlangga Kahuripan. Prabu Airlangga Wangsa Isana yang merupakan penerus dari kerajaan Mataram Hindu membagi dua kerajaannya. Kenapa dua kerajaannya dibagi? Untuk menghindari pertikaian perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Dengan bantuan Empu Barada, maka Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan yang satu Panjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha. Raja di Panjalu pertama adalah Samarawijaya, kemudian yang di Jenggala bernama Panji Garasakan. Dibagi dua. Pada awalnya kerajaan Panjalu itu sepertinya tidak meruget, tidak berkembang, karena memang tidak ada prasasti dan tidak ada kisah bagaimana Samarawijaya berakhir, penggantinya itu gelap. Sementara Panji Garasakan yang di Jenggala maju, diplomasinya dengan kerajaan-kerajaan lain, jaya maju, diceritakan seperti itu. Apakah dengan pembagian kekuasaan itu Panji Garasakan dan Samarawijaya damai? No, tidak, mboten. Mereka terus bertikai terus. Sampai terus diketahui kerajaan Kediri atau Panjalu dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Nggih, Jongko Joyoboyo hasil beliau, ada ramalan-ramalan yang lainnya zaman edan dan seterusnya, itu akhirnya dari Jayabaya nggih, mencapai masa kejayaan. Ini ada prasastinya nggih, prasasti ngantang atau hantang, itu ada prasastinya. Dur gitu. Di prasasti itu kerajaan Panjalu bisa mengalahkan Jenggala. Di prasasti itu tertulis dengan jelas tulisan Panjalu Jayanti, para Panjalu Jaya menang. Nah, di prasasti itu juga dituliskan bahwa Prabu Jayabaya memberikan desa Perdikan, tanah Perdikan. Kalau di Demak itu Kadilangu, itu tanah perdikan, kepada orang-orang yang mendukung Panjalu mengalahkan Jenggala di daerah situ. Terus sampai Kediri, Panjalu, Daha dipimpin oleh Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis. Di lain pihak, di Tumapel ada tokoh yang bernama Ken Arok. Ken Arok atas saran Pendhita Logawe ke Gunung Lejar. Ken Arok ngintik musyawarah para dewa. Para dewa diantaranya Bathara Guru atau Dewa Siwa itu mengatakan penerus Raja Jawa atau yang akan menjadi penguasa Jawa orang yang lahir dari desa Pangkur.
Ken Arok kemudian junggul dari persembunyiannya. Itu gunung waktu ada musyawarah atau rapat itu petir bersahutan, cuaca buruk pokoknya, badai hujan lebat gitu. Ken Arok muncul di situ, kemudian dia dilegitimasi, diizinkan memakai Betara Guru atau Dewa Siwa. Nah, kita tahu cerita Ken Arok itu yang membunuh Tunggul Ametung yang menculik Ken Dedes sehingga Empu Purwo, bapaknya Ken Dedes, murka. Pada zaman itu kalau ada pejabat melarikan anak gadis atau seperti itu berlaku tidak bagus, itu hukumnya hukuman mati. Tapi Empu Purwo tidak mau melakukannya sendiri. Apakah ada hubungannya dengan itu? Ada. Kita tahu cerita berikutnya setelah Ken Arok menggantikan Tunggul Ametung, aku itu ada yang mengatakan seperti kecamatan. Terus. Nah, sementara di Kediri, Kertajaya atau Dandang Gedis itu mulai namanya power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup tapi cenderung disalahgunakan. Nah, Kertajaya itu menyuruh para Brahmana, baik Hindu maupun Buddha, untuk menyembahnya. Sebelumnya hak-haknya itu dikurangi, dikisahkan ada yang disiksa. Ini di Pararaton, jangan mengatakan Pararaton Pak Asu dulu, nanti nggak bisa cerita. Di Pararaton itu diceritakan bahwa Kertajaya atau Dandang Gedis itu menatap, kurang saktinya apa aku? Lihat, ada tombak ditancap, mata tombak di atas, si Dandang Gedis atau Kertajaya itu duduk di atasnya, tanpa jatuh, tanpa terluka, sakti kan. Nah, konon orang-orang mengetahui bahwa kalahnya Kertajaya itu dengan Betara Guru atau Dewa Siwa. Ya sudah, tadi kan Arok Betara Guru. Nah, terus para Brahmana dari Kediri itu pada lari ke Tumapel, minta perlindungan Ken Arok, mendukung Ken Arok dan lain-lain. Terus Kertajaya menyerang, malah kalah, malah gantian Tumapel yang menyerang, di Genter atau Ganter 1222 Masehi itu Kertajaya kalah, adiknya mati, pengawalnya siapanya kalah, kemudian habislah Kediri dan berdirilah Tumapel terus menjadi Singosari. Itu ceritanya. Apa ulasannya? Nah, di prasasti yang lain, Ukir Negoro kalau nggak salah, tahunnya lama itu 1100, itu dikisahkan bahwa sebenarnya di timur Gunung Kawi, Jenggala sama Panjalu tadi itu dipisahkan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Di sebelah timur Gunung Kawi itu Kertajaya sudah membagi-bagikan tanah perdikan kayak zaman Jayabaya kepada warga di situ. Disinyalir ada tanda-tanda indikasi bahwa orang-orang daerah situ itu sudah mulai tidak puas dengan Kediri. Mereka itu orang-orang yang pengen mendirikan Jenggala atau orang-orang Jenggala asli, suku Jenggala, keluarga Jenggala yang dikalahkan oleh Jayabaya. Jadi sudah menyebar di daerah di timur Gunung Kawi. Itu ada prasastinya yang mengatakan Kertajaya membagi-bagikan tanah perdikan. Biasalah penguasa negara membagikan supaya tidak terjadi gejolak untuk menjaga stabilitas nasional, kira-kira begitu kan. Diberi apa biar nggak demo istilahnya, biar nggak menyusul kekuatan. Saudara-saudara pecinta padi, Desa Pangkur itu ada di timur Gunung Kawi. Jadi sangat mungkin Ken Arok itu memang orang yang pro Jenggala atau dia dendam kesumat kepada Kediri, ingin mengalahkan Kediri seperti zaman itu, karena waktu itu Jenggala dikalahkan oleh Kediri pada saat Jayabaya.
Ken Arok juga tidak sekedar begitu. Dia ternyata bergaul dengan maling, dengan orang jelek, dengan pejabat, dengan semua, termasuk dengan para Brahmana, para kaum agama, kaum spiritual, pendeta logawi. Nah, pendeta logawi yang menyuruh. Empu Purwo disinyalir kenal dengan pendeta logawi. Enggak karangan Pak Di ini, ada jalan itu. Jadi terus menyuruh ke situ. Empu Purwo kan sakti, dia tidak mau terkesan mengotori tangannya dengan darah Tunggul Ametung dan seterusnya itu. Jadi ada dukungan tokoh agamawan, apalagi para Brahmana dari Kediri itu dikuyok-kuyok, dinistakan oleh Kertajaya. Maka sesama Brahmana kan harus membantu. Jadi Ken Arok punya legitimasi yang bagus di antara semua kalangan orang, kemudian di kalangan pemuka agama, tokoh-tokoh agama penting, tokoh-tokoh agama itu. Anda ingat di zaman Mataram, Demak itu tokoh agamanya penting di kisah itu. Di zaman sekarang no comment. Itu ya di sejarah di masa lalu. Apakah di gunung itu memang benar rapat para dewa? Ya kalau nggak dewa pokoknya tokoh-tokoh Brahmana itu. Dan para Brahmana itu memang menyetujui Ken Arok menggunakan nama Betara Guru. Menggunakan nama Betara Guru. Maka atas semua dukungan itu dan Ken Arok itu sudah menyusun kekuatan, sudah mencari konstituen, sudah melakukan safari politik. Ada yang bertanya, kenapa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung atau siapanya? Kan ada yang menduga aman-aman saja. Kenapa Ken Arok tiba-tiba yang jadi aku aman-aman saja? Siapa ayah Ken Arok? Apakah Gajah Para? Tidak. Ada yang bilang tidak. Oh itu kan itu. Ibu Ken Arok itu keluar malam, kemudian seperti diperkosa. Dia mengatakan ada cahaya, kemudian lahir Ken Arok. Ya bisa Tunggul Ametung, karena Tunggul Ametung aman, tidak diketahui siapa pemerkosanya. Bisa, kalau gaib, katanya para raton kan ada gaib, Betara Guru itu. Jadi ayah Ken Arok kalau menurut Pak Di bukan Gajah Para, ayah asli ya benihnya itu. Kalau mengikuti pola, alur, mindset, cara berpikir cerita-cerita tersebut. Cerita Ken Arok ini di Lingkar Ketama, di para raton itu agak klop, jadi jarang perdebatannya, sedikit. Yang kisah sebelum Balai Anusapati Tojoyo itu. Begitu, artinya Ken Arok memang sudah punya rencana matang untuk mengalahkan Kediri karena dia mewakili Jenggala. Mudah-mudahan ini nggak membuat geger ya, ini ada. Karena itu tadi sudah ada tanda-tanda pemberontakan, Kertajaya sudah memberikan tanah-tanah perdikan, Ken Arok sudah jalannya itu mulus, jalannya itu. Kalau yang membunuh katanya Kebo Ijo kan nggak bisa, ada rahasia umum. Dan kenapa Ken Arok naik? Kenapa Ken Arok yang memberistrikan Dedes dan seterusnya? Jadi jalan di Tumapel itu memang untuk mengalahkan Kediri yang saat itu dipimpin Kertajaya atau Dandan Gendis, wangsanya Wangsa Isana. Kenapa Ken Arok tidak Wangsa Isana? Nah itu yang tidak tahu, karena Ken Arok lalu mendirikan Wangsa sendiri, Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa Ken Arok itu nggih sampai Mojopahit. Kalau yang percaya bahwa Raden Patah putra Raja Majapahit, maka Ken Arok Tumapel kan jadi Singosari, Rajasa, Singosari, Mojopahit, kemudian Demak, Mataram sampai sini Jogja itu keturunan Rajasa, Wangsa Rajasa, wangsanya Ken Arok. Pak Di memang bercerita meyakinkan, tapi Pak Di tidak mengatakan, tidak ada yang kemungkinan salah, bisa saja salah. Tapi ceritanya memang begini, nggak ragu-ragu begitu. Tentu kalau ditanya Pak Di sudah menganggap cerita Pak Di urut, sistematis, benar. Menurut cerita itu ya, benaran hakikinya kan nggak tahu. Mengatakan cerita tentang
Kertajaya. Mudah-mudahan tetap dianggap menarik videonya Pak D karena ada ulasannya dan berbeda dengan video yang lain. Kalau cerita Kertajaya Bantar kan memang begitu, 1222 kan memang seperti itu toh. Oke, jadi ada ulasannya, ada cerita tambahnya lebih lengkap mudah-mudahan. Ini juga untuk memenuhi, untuk membayar kangennya para penggemar Pak D. Pak D si PD dan percaya bahwa panjenengan semua yang mengatakan kapan videonya Pak D ini sudah lama, itu tulus. Jadi Pak D pede aja, Pak D nikmati yang seperti jarang yang memuji-muji. Mengatakan jangan lupa terus doakan Pak D, marilah kita saling mendoakan. Jangan lupa kalau nonton video terutama yang sejarah memang pilih-pilih yang bagus, yang bermutu, dan setidaknya ulasan atau sumbernya itu tidak terlalu bertolak belakang, tidak semrawut. Begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.